Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Oktavianita Nipu Eskom, guru informatika kelas 10 di SMA Negeri 1, Gorontalo Utara. Dan inilah cerita praktik baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi topik jaringan komputer menggunakan model SIBATIK. Materi jaringan komputer ini saya ajarkan pada murid kelas 10 semester ganjil, yang dimana para murid ini mengalami proses transisi dari murid jenjang SMP ke jenjang SMA. Yang menjadi permasalahan di sini adalah, tidak semua sekolah mengajarkan mata pelajaran KKPI ataupun TIK kepada murid, sehingga level pengetahuan dasar mereka tentu saja tidak sama satu sama lain. Dari situasi yang saya hadapi ini, tentu saja sebagai seorang guru, saya perlu memberikan treatment sesuai dengan kebutuhan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, murid bisa mendapatkan pembelajaran yang sepadan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini tidak mudah. Tantangan yang harus dihadapi guru antara lain, guru harus memetakan murid sesuai dengan kondisi mereka, guru harus merancang pembelajaran, membuat bahan ajar dan instrumen penilaian yang beragam sesuai dengan kebutuhan murid, dan tentu saja membuat kelas menyenangkan bagi murid. Untuk itu, langkah awal yang saya lakukan dalam memulai pembelajaran adalah melakukan asesmen diagnostik kepada murid, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, meliputi soal dasar tentang sejauh mana mereka memahami jaringan komputer sederhana dengan bentuk soal variatif, serta pertanyaan dalam bentuk survei. Ini merupakan proses identifikasi cepat untuk mengetahui apakah mereka mempunyai gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Saya memanfaatkan teknologi yang sudah sangat berkembang untuk melakukan asesmen diagnostik ini dengan menggunakan Google Form, sehingga kami juga bisa memanfaatkan akun belajar.id yang sudah diberikan oleh pemerintah secara gratis untuk menunjang pemanfaatannya saat proses pembelajaran. Dari hasil asesmen kognitif yang saya lakukan, terdapat beberapa murid yang paham tentang internet tapi tidak paham tentang jaringan komputer itu apa dan hubungannya seperti apa. Sedangkan hasil asesmen non-kognitif terdapat 3 kelompok besar sesuai dengan gaya belajar murid. Tak lupa pula saya mengkomunikasikan dengan guru bimbingan konseling hasil dari asesmen tersebut untuk lebih memaksimalkan proses pembelajaran saya di kelas. Pada proses pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran inovatif SIBATIK yang merupakan akronim dari Saintifik Berdiferensiasi Inovatif Kreatif. Ini agar murid dapat menjadi remaja yang cakap digital sehingga bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk menambah informasi, meningkatkan kemampuan belajar, memudahkan akses belajar, mendapatkan materi-materi menarik, dan meningkatkan minat belajar. Untuk memudahkan murid dalam mengakses materi dan media belajar yang terarah, saya menyediakan site berisi kumpulan materi, media, lembar kerja siswa, dan pengumpulan tugas yang bisa diakses oleh murid. Model pembelajaran inovatif SIBATIK diawali dengan proses mengamati. Murid dengan gaya belajar kelompok visual melakukan pengamatan tentang contoh gambar jaringan komputer melalui smartphone atau membaca penjelasan melalui buku digital yang disertai dengan gambar. Murid auditori mendengarkan penjelasan dari guru secara langsung. Itu yang kalian pahami, tapi sebenarnya jaringan komputer itu kalian menghubungkan perangkat smartphone kalian dengan komputer, itu bisa dinamakan jaringan komputer. Atau menonton video tentang jaringan komputer. Dan untuk murid dengan gaya belajar kinestetik, dapat menggunakan aplikasi augmented reality yang saya sediakan di site untuk mengamati jaringan komputer secara 3 dimensi. Pada proses menanya, murid diberikan kesempatan menanyakan kepada guru mengenai hasil pengamatan yang sudah dilakukan sebelumnya melalui berbagai media yang sudah disediakan. Langkah pembelajaran selanjutnya, murid mengeksplor atau mengumpulkan informasi. Pada tahapan ini, murid mengerjakan LKPD yang sudah saya sediakan pada site informatika. Saya mengarahkan murid untuk mengerjakannya karena pada LKPD tersebut sudah saya jelaskan secara rinci dalam bentuk instruksi apa yang perlu dilakukan oleh murid. Mereka dapat menggali informasi tambahan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai mereka memperoleh informasi yang dibutuhkan. Untuk langkah mengasosiasi, murid menggunakan informasi yang sudah dikumpulkan dan menjawab pertanyaan dari lembar kerja yang ada pada site. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, mereka bisa menentukan sebuah produk desain presentasi interaktif apa yang akan mereka buat. Di sini mereka dapat memilih produk desainnya mau seperti apa dengan menggunakan berbagai media, seperti contoh Canva for Education, sehingga dapat menghasilkan produk yang berbeda-beda.
Langkah pembelajaran selanjutnya, setelah produk desain selesai, murid dapat mengkomunikasikan hasil desain tersebut di depan kelas. Jadi pengertian dari jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang dihubungkan bersama-sama sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan berbagai sumber daya. Pada tahap pembelajaran ini, saya meminta murid untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka pada aplikasi pengumpulan tugas yang sudah saya sediakan pada site. Untuk proses asesmen formatif sendiri, saya lakukan di saat yang bersamaan melalui lembar observasi. Tak lupa, pada sela-sela pembelajaran, agar tidak terlalu monoton dan membosankan, saya mengisi dengan ice breaking yang dapat meningkatkan kembali semangat murid dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, ada 3 strategi yang bisa diimplementasikan, yakni yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Tentu saja sebagai pendidik, kita bisa mengimplementasikan 3 strategi ini pada proses pembelajaran. Dapat menjalankan 3 strategi ini sekaligus tentu saja merupakan hal yang sangat luar biasa. Akan tetapi yang perlu untuk diperhatikan adalah strategi diferensiasi yang kita implementasikan harus memaksimalkan tujuan dari pembelajaran kita bersama murid. Pada akhir pembelajaran, saya mengajak murid untuk melakukan refleksi pembelajaran yang saya buat masih dengan aplikasi Google Form. Ini juga bisa menjadi referensi saya untuk asesmen diagnostik lanjutan untuk persiapan materi selanjutnya. Sebagai rencana tindak lanjut, dari hasil asesmen diagnostik lanjutan, saya memetakan kembali kebutuhan belajar murid sesuai dengan hasil yang diperoleh dan menganalisis serta memberikan nilai pada tugas produk yang sudah dikumpulkan melalui aplikasi yang sudah saya kembangkan, dan lebih memaksimalkan kembali proses pembelajaran dari hasil refleksi yang sudah dilakukan bersama murid.